Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kasih karunia Tuhan masih kita rasakan, kita alami hari ini Minggu 3 Mei 2020. Kita tahu kalau sampai pagi hari ini kita ada sebagaimana ada, ini hanya karena kemurahan Tuhan. Untuk itu mari saudara, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur buat kasih anugerah kemurahan-Mu sepanjang minggu yang telah kami alami. Sehingga kalau sampai pagi hari ini kami ada sebagaimana ada, ini sungguh-sungguh karena kemurahan Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas semua yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Selain kami bersyukur dan berterima kasih, Engkau Bapa yang baik. Pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan berikan kepada kami hati yang siap diingatkan, dibentuk, dibekali dengan firman-Mu. Sehingga firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar itu membawa hidup kami semakin indah dan berkenan kepadamu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian yang indah. Kiranya lewat pujian ini dapat memberkati kita semua. Amin. Yesuslah Raja.
Baik, kita sudah mendengarkan puji-pujian yang begitu indah. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul menyuarakan kemerdekaan. Sekali lagi, menyuarakan kemerdekaan. Mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang keempat. Sekali lagi, Yohanes pasal yang keempat ayat 39. Begini bunyi firman Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Puji Tuhan saudaraku. Satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kita tahu Injil Yohanes adalah satu-satunya Injil yang menceritakan pelayanan Tuhan Yesus di daerah Samaria. Dan ketika Tuhan Yesus mengadakan pelayanan di daerah Samaria, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan. Dan kita tahu bersama bagaimana latar belakang dari perempuan Samaria ini. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, latar belakang dari perempuan Samaria ini adalah tidak baik. Dia memiliki latar belakang gelap. Dia memiliki latar belakang yang kurang bagus. Sehingga bisa dikatakan dia ini adalah sampah masyarakat. Karena apa? Suka mengganggu suami orang. Sehingga Alkitab mengatakan di dalam rumahnya pun ada 6 laki-laki. Dan itu pun bukan suaminya. Dengan kata lain, dia terkenal, dia dikenal di desanya bukan karena kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Bukan karena keistimewaan-keistimewaan yang dia perbuat. Tetapi justru sebaliknya. Dia terkenal karena hal-hal yang tidak baik. Dia menjadi aib di tengah-tengah keluarganya. Dan juga di desanya. Nah, itulah sekilas latar belakang daripada perempuan Samaria ini. Namun saudaraku, ketika dia bertemu dengan Yesus, perubahan terjadi di dalam kehidupan perempuan ini. Karena apa? Ketika Yesus menyampaikan firman, bahkan firman itu sempat menegurnya. Dia membuka hati saat Yesus menyampaikan firman. Dia membuka hatinya saat Yesus menegur kesalahannya, menegur dosanya. Dia rela diingatkan oleh Yesus. Dia rela ditegur oleh Yesus. Dan firman yang disampaikan oleh Yesus itulah yang membawa perubahan di dalam kehidupan perempuan ini. Sehingga kalau saudara membaca Alkitab lebih jauh saudaraku, akhirnya perempuan ini mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan. Akhirnya perempuan ini dibebaskan, dimerdekakan dari jajahan dosa yang selama ini menjajah dia, yang selama ini mengikat dia, yaitu dosa persinahan, dosa persundalan. Nah, ini saudaraku, pertemuan dengan Yesus membuat wanita Samaria ini berubah. Berjumpa dengan Yesus telah membawa perubahan di dalam kehidupannya. Nah, inilah saudaraku yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, hanya berjumpa dengan Yesus yang bisa membuat saudara dan saya ada perubahan. Tanpa perjumpaan dengan Yesus, tanpa firman Tuhan yang luar biasa, hidup kita tidak akan mungkin bisa berubah. Perempuan Samaria ini yang memiliki latar belakang gelap,
yang memiliki latar belakang tidak bagus, menjadi sampah masyarakat. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, setelah bertemu dengan Yesus, perubahan terjadi di dalam hidupnya. Dan inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Yesus ingin setiap firman yang kita dengar setiap saat, baik ketika saudara membaca Alkitab sendiri, atau saudara mendengarkan khotbah seperti pagi hari ini, ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin firman itu menemplak kita, walaupun mungkin firman itu menegur kita, tetapi ketika kita mau membuka diri, saudaraku, terhadap firman Tuhan, ketika kita mau membuka hati terhadap firman yang penuh dengan kuasa itu akan merubah kehidupan kita sehingga menjadi lebih baik seperti yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Dan ada hal yang lebih menarik, saudaraku. Setelah perempuan ini hidupnya dirubah, ada sesuatu yang sangat menakjubkan. Setelah dia alami kemerdekaan dari perbudakan dosa, setelah dia alami kemerdekaan dari jajahan kehidupannya yang kelam, apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini? Apakah dia cuma berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan saya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni dosa-dosa saya. Apakah hanya itu yang dilakukan oleh perempuan ini, saudaraku? Tidak. Dia bukan hanya bersyukur atas kemurahan Tuhan. Dia bukan hanya bersyukur atas keselamatan yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Tetapi Alkitab tadi yang sudah kita baca, dia mau menjadi corong yang menyuarakan kabar kemerdekaan itu kepada orang-orang di kotanya. Dan Alkitab tadi dengan jelas, sekali lagi saya akan baca, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus. Orang-orang di kota Samaria itu telah menjadi percaya Yesus karena apa? Kesaksian daripada perempuan ini. Kesaksian dari wanita yang dulunya sampah masyarakat, yang dulunya dianggap orang wanita tidak baik, tetapi ketika perubahan terjadi di dalam kehidupannya, perkataannya mengandung kuasa dan orang-orang pada datang kepada Tuhan Yesus. Luar biasa, saudaraku, sehingga wanita Samaria ini, saudaraku, akhirnya bisa membawa teman-temannya datang kepada Yesus, bisa membawa saudara-saudaranya datang kepada Yesus. Bahkan Alkitab tadi katakan orang di kota Samaria menjadi percaya Yesus. Ini luar biasa. Setelah dimerdekakan dari belenggu dosa, wanita ini bukan cuma bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Wanita ini bukan cuma berdiam diri merenungkan kebaikan Tuhan, tetapi mau memberitakan kabar sukacita, mau memberitakan kabar kemenangan, mau memberitakan kabar kemerdekaan, mau memberitakan kabar pengampunan yang telah dialami dan itu dibagikan kepada orang lain. Ini, saudaraku, dan inilah sebenarnya kerinduan daripada Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Inilah kerinduan Tuhan Yesus. Inilah yang ada di hati Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Setelah kita dibebaskan dari belenggu dosa, setelah dosa-dosa kita diampuni, kita bersedia menjadi corong keselamatan, memberitakan kabar sukacita kepada orang lain. Kalau hal ini terjadi, saudaraku, itu sungguh luar biasa. Nah, sekarang kita akan melihat, saudaraku, apa yang mendorong perempuan Samaria ini mau menjadi corong, menyuarakan kabar kemenangan.
Apa yang memotivasi perempuan Samaria ini sehingga dia mau menjadi corong untuk menyampaikan kabar kemerdekaan yang telah dia alami dari belenggu dosa? Sederhana, yaitu perempuan ini merasa berhutang jiwa. Perempuan Samaria ini merasa berhutang jiwa. Dia sadar semestinya dia akan menjadi bahan bakarnya neraka. Dia sadar semestinya dia tidak akan diselamatkan. Kalau dia terus hidup di dalam kehidupan yang lama tanpa perjumpaan dengan Yesus, dia tahu dia akan binasa. Tetapi saudaraku, kasih karunia Yesus yang luar biasa. Dia mendapatkan pengampunan dan dia diselamatkan. Itulah yang membuat dia ingin bukan hanya bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya berterima kasih kepada Yesus yang telah menyelamatkan dia, tetapi dia ingin orang lain pun juga mengalami kemerdekaan yang dia alami. Saudaraku, kita sudah diselamatkan lewat pengorbanan Yesus di atas bukit Golgota. Mari pandang teman-temanmu, sahabatmu, atau barangkali orang-orang di sekitarmu, keluargamu. Apakah mereka juga sudah diselamatkan? Jadilah corong, jadilah berkat. Bersaksilah kepada mereka, saudaraku. Bersaksilah kepada mereka, alangkah dahsyatnya pekerjaan Tuhan di Indonesia bila setiap umat Tuhan, setiap orang percaya, setiap orang yang sudah dimerdekakan, dilepaskan, diampuni dari dosa-dosanya, mau menjadi corong berita keselamatan. Oh, luar biasa. Indonesia akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Amin, saudaraku. Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah, saudara. Saya memiliki satu kesaksian, saudara. Pengalaman ini saya alami sudah mungkin hampir 20 tahun lalu. Ketika saya masih pelayanan di Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Talaut. Waktu itu saya lagi mau pulang ke Jawa dengan kapal, kalau tidak salah kapal Kambuna. Waktu itu masih ada kapal Kambuna dari Pelabuhan Bitung menuju ke Pelabuhan Surabaya. Nah, di siang hari saya keluar dari tempat tidur saya menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Saya keluar, saya melihat lautan yang begitu luas, saudaraku. Tiba-tiba ada anak muda mendekati saya. Saya tidak tahu, saya juga belum kenal. Kami ngobrol asik. Saudaraku, ternyata rupanya anak muda ini bersaksi tentang Yesus. Dia menceritakan Yesus itu siapa. Dia tidak tahu kalau saya hamba Tuhan. Dia tidak tahu kalau saya pendeta. Dia terus bersaksi. Saya hormati, saya hargai anak muda ini. Begitu semangat menceritakan bagaimana Yesus itu luar biasa. Begitu semangat menceritakan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Saya luar biasa. Saudaraku, luar biasa kesaksiannya. Kami cukup lama ngobrol. Dan sudah agak sore, tiba-tiba anak muda ini ngomong sama saya, "Mas, kalau Mas mau, di kapal ini nanti malam ada ibadah. Kalau Mas mau, nanti malam Mas saya ajak ikut ibadah." Waduh, saudaraku, saya bingung, saudaraku. Saya bingung ketika dapat ajakan ini. Saya masih coba cari alasan, apa boleh saya ikut ibadah? Saya bilang begitu. Tetapi anak muda ini, boleh Mas, siapa saja boleh ikut ibadah.
Wah, saudaraku, dia begitu semangat mengajak saya untuk ikut ibadah. Dan saudara tahu, ibadah nanti malam itu saya yang khotbah. Dia tidak tahu kalau saya hamba Tuhan. Waduh, akhirnya saudaraku, saya iyo-iyo saja. Ya sudah, nanti jemput saya, saudaraku. Akhirnya jam 7 malam, setelah diadakan makan malam, dia jemput saya. Saya belum mau pakai dasi. Nanti kalau saya sudah pakai dasi, dia tahu kalau saya pendeta, saya takut dia malu. Akhirnya saudaraku, dasi saya simpan. Nah, ketika mulai masuk di ruang makan, itu ABK kenal saya. Mari Pak Pendeta, dia kaget saudaraku. Rupanya yang diajak ngobrol tadi siang itu seorang pendeta. Dia mau duduk di belakang, enggak usah. Langsung saya peluk dia, saya ajak duduk di paling depan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya katakan, saya bangga dengan pemuda ini. Kalau seandainya mental, kualitas setiap anak Tuhan seperti pemuda ini dimanapun bersaksi, menceritakan kehebatan Yesus, menceritakan kedahsyatan Yesus, saya yakin dan percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, sudah berapa lama saudara menjadi anak Tuhan? Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa banyak firman yang sudah saudara dengar? Dan sudahkah saudara menjadi corong keselamatan itu bagi orang lain? Sudahkah saudara mau menjadi corong menyampaikan kabar keselamatan itu kepada jiwa-jiwa lain? Mari saudaraku, walaupun saat ini saudara-saudara masih ada masih tinggal di rumah, suarakan pengampunan dari Yesus kepada orang lain. Suarakan kemerdekaan yang sudah saudara alami kepada orang lain. Bisa lewat WA, bisa lewat Facebook dan media sosial yang lain. Saudara bisa gunakan itu untuk menyuarakan kemerdekaan yang sudah saudara alami. Walaupun situasinya saat ini kurang memungkinkan, tetapi apa kata firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua, di sana dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Dengan kata lain, kita perlu menyampaikan kebenaran firman, kita perlu menyuarakan kemerdekaan walaupun situasinya seperti ini yang tidak memungkinkan. Saudaraku, saya mengharapkan jangan sampai gara-gara virus corona membuat saudara berhenti menyuarakan kabar kemerdekaan. Jangan sampai gara-gara virus corona saudara sudah tidak mau lagi menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kabar pengampunan, menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, gunakan HP-mu untuk bisa menjadi corong, menyampaikan kabar keselamatan, kabar kemerdekaan itu kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, hidup ini adalah kesempatan. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, gunakan kesempatan ini untuk menyuarakan kebaikan Tuhan. Gunakan kesempatan ini untuk menyuarakan jalan keselamatan. Gunakan kesempatan ini untuk menyuarakan kemerdekaan kepada orang lain. Sehingga kalau hal ini kita lakukan, pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Amin, saudaraku. Kalau hal ini kita lakukan, pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Saya mau tanya, siapa yang ingin hidupnya disertai Tuhan? Sekali lagi, siapa yang ingin hidupnya disertai Tuhan?
Tentu kita semua ingin hidup kita disertai oleh Tuhan. Tidak ada satupun saudara-saudara sekalian yang hidupnya tidak ingin disertai Tuhan. Pasti saudara ingin hidupnya disertai oleh Tuhan. Tetapi ada satu syarat. Kalau engkau ingin disertai oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalimat yang terakhir tadi dikatakan dengan jelas, aku menyertai kamu senantiasa. Ini janji Tuhan, saudaraku. Ini yang mengucapkan Tuhan sendiri. Aku menyertai kamu senantiasa. Bukan cuma untuk 1 hari. Bukan cuma untuk 1 tahun. Bukan cuma untuk 10 tahun. Tetapi sampai akhir zaman. Wow, luar biasa. Penyertaan Tuhan luar biasa. Tetapi kalau saudara ingin disertai Tuhan, ayat yang ke-19 tadi dengan jelas mengatakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan kata lain, kita pergi untuk memberitakan kabar keselamatan. Kita pergi untuk memberitakan kabar sukacita. Kita pergi untuk menyampaikan pengampunan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita tidak hanya bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan saya. Jangan hanya bersyukur, jangan hanya berterima kasih. Walaupun bersyukur itu perlu dan harus. Tetapi Tuhan ingin bukan kita cuma bersyukur, bukan cuma kita berterima kasih. Tetapi mari, kalau engkau ingin disertai Tuhan, jadikan hidupmu berkat. Jadikan hidupmu saksi. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saya sangat tertarik dengan pengakuan Rasul Paulus, saudaraku. Pengakuan Rasul Paulus setelah dia diampuni dosa-dosanya. Kita tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Kita tahu kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu sungguh mengerikan. Dia suka menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia suka membunuh orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi setelah Yesus menangkap dia, dosanya diampuni. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kita lihat pengakuan daripada Rasul Paulus setelah dosanya diampuni. Di dalam Roma pasal pertama ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia merasa berhutang, saudaraku. Karena apa? Mestinya dia juga masuk neraka karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Tetapi Yesus menangkap dia. Yesus mengampuni dia. Dan akhirnya apa? Dia bukan cuma berterima kasih. Tetapi tadi aku harus memberitakan Injil. Aku harus menyampaikan kesaksian bagaimana kebaikan-kebaikan Yesus yang sudah terjadi di dalam kehidupku. Nah, ini saudaraku yang seharusnya kita lakukan. Setiap orang yang sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa seharusnya menyuarakan, menjadi
corong kemerdekaan. Sehingga orang-orang lain pun juga mengalami seperti yang kita alami. Di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh saudaraku. Bagaimana orang yang sudah alami kemurahan Tuhan, yang sudah alami pertolongan Tuhan, yang sudah alami kebaikan Tuhan, dia tidak tinggal diam. Dia bukan cuma terima kasih, dia bukan cuma bersyukur, tetapi mau menjadi corong, mau bersaksi untuk kerajaan surga. Contohnya saudaraku, yaitu Lazarus. Tentu ayat ini pun juga tidak asing lagi bagi saudara dan saya. Bagaimana Lazarus setelah mati, lalu dikubur selama 4 hari dikubur saudaraku, lalu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Lazarus setelah Lazarus dibangkitkan? Apakah Lazarus hanya setia beribadah? Apakah Lazarus hanya bersyukur kepada Tuhan, terima kasih? Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab karena dia, yaitu karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Rupanya setelah Lazarus dibangkitkan dari kematian, dia bukan cuma setia beribadah, dia bukan cuma bersyukur, tetapi dia bersaksi. Dia mau menjadi corong kemerdekaan, dia mau menjadi corong kebangkitan. Aku sudah mati, aku sudah dibangkitkan, dan aku mau menyampaikan berita yang luar biasa ini kepada orang lain. Dia sampaikan kepada orang-orang Yahudi, dan Alkitab tadi mengatakan lewat kesaksian Lazarus, banyak orang Yahudi percaya Yesus. Haleluya saudaraku. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita saudara. Inilah yang menjadi harapan Tuhan bagi saudara dan saya. Yaitu kita mau menjadi corong kemerdekaan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Namun saudaraku, ada satu hal yang penting yang harus saudara perhatikan setelah kita menjadi corong kemerdekaan. Setelah kita menjadi corong mengumandangkan berita kemerdekaan, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6 ayat yang ke-13, begini bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Sampai di situ saudaraku. Janganlah kita menyerahkan anggota hidup kita atau anggota tubuh kita kepada dosa sehingga dipakai untuk senjata kelaliman. Kalau saudara membaca ayat yang ke-12, di sana dikatakan hendaknya dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Hendaknya dosa jangan berkuasa lagi. Jadi saudaraku, setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah dosa-dosa kita diampuni, yang pertama tugas kita hendaknya kita menjadi corong kemerdekaan itu. Kita bersaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Namun yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita kembali lagi di dalam kehidupan lama. Karena apa? Banyak saudaraku, orang gugur imannya. Dia sudah dimerdekakan, sudah terlibat di dalam pelayanan, menjadi corong dalam kemerdekaan yang telah Tuhan kerjakan. Tetapi saudaraku, dia kembali ke dalam kehidupan lama. Pelayanan jalan terus, tetapi mabuk jalan terus. Pelayanan jalan terus, tetapi judi masih jalan. Terus menjadi corong kemerdekaan, tetapi selingkuh jalan terus. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Itulah sebabnya
Firman Tuhan tadi katakan, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa lagi. Mari, ini yang perlu saudara perhatikan. Karena apa? Iblis sangat keberatan saudara menjadi corong kemerdekaan. Iblis sangat keberatan saudara bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Yesus. Iblis sangat keberatan saudara menceritakan kedahsyatan Yesus. Itulah sebabnya di sementara saudara menjadi corong, iblis berusaha menawarkan keindahan-keindahan dunia. Iblis berusaha menawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kalau kita tidak terus melekat dengan Tuhan, tidak menutup kemungkinan kita bisa jatuh. Tidak menutup kemungkinan kita kembali di dalam kehidupan lama. Untuk itu di dalam Galatia 5 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan yang telah Tuhan kerjakan, jangan sampai kemerdekaan ini kita salah gunakan sehingga kita melakukan pelanggaran lagi, kita melakukan dosa lagi, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari mulai pagi hari ini, tanggal 3 Mei, kita mengambil keputusan untuk berusaha putus dengan perbuatan-perbuatan daging yang membawa kepada kebinasaan kekal. Sekali lagi saudaraku, mari kita mengambil keputusan. Kita sudah dimerdekakan lewat pengorbanan Yesus. Yesus mau kemerdekaan yang telah Tuhan kerjakan itu tidak kita gunakan dengan semenang-menang untuk kembali melakukan dosa. Mari kita mengambil keputusan mulai saat kita untuk belajar terus dan berhenti melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga saudaraku, kalau hal ini menjadi keputusan kita bersama, maka Tuhan akan semakin memakai saudara dan saya. Tuhan akan memakai kita semua untuk menjadi corong berita kemerdekaan, berita keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berusaha tinggalkan perbuatan-perbuatan daging yang membawa kepada kebinasaan. Ingat saudaraku, iblis sangat keberatan saudara masuk surga. Iblis sangat keberatan saudara menjadi corong kemerdekaan, corong keselamatan. Itulah sebabnya dia berusaha tawarkan perbuatan-perbuatan daging yang menurut daging kita itu sungguh enak. Apa itu perbuatan daging? Kita lihat ayat yang terakhir dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Perhatikan kalimat ini. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Perhatikan, barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, ini tidak bisa diganggu gugat saudaraku. Ini keputusan ini adalah final.
Barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan daging, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah tidak ada waktu lagi kita bermain-main dengan Tuhan. Di hari-hari ini sudah tidak ada waktu lagi kita bersandiwara di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita terus terlibat di dalam pelayanan, menjadi corong kemerdekaan, menjadi corong keselamatan, tetapi perbuatan daging masih terus kita lakukan. Kalau itu memang selama ini masih kita lakukan, mulai hari ini kita berhenti, mengambil keputusan, dan hendaknya kemerdekaan yang sudah dikerjakan Yesus di atas Bukit Golgota, sehingga kita sudah diampuni, kita sudah terlepas, terbebas dari perbudakan dosa. Mari yang pertama, jadilah corong kemerdekaan bagi orang-orang di sekitarmu. Namun demikian, jangan hidup di dalam perbuatan daging lagi. Dan saya terlalu yakin kalau hal ini ada dalam kehidupan kita, itu tandanya saudara dan saya sementara menghibur Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan di Indonesia akan semakin berkembang dan cepat berkembang dengan luar biasa. Kiranya lewat firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau menghormati, menghargai kemerdekaan yang telah Tuhan kerjakan di atas Bukit Golgota. Dengan kami mau menjadi corong kemerdekaan itu, mau menjadi corong keselamatan itu kepada orang lain. Selain itu Tuhan, Roh Kudus berikan kemampuan untuk kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging yang bisa menyakiti Engkau kembali. Terima kasih Bapa. Doa kami bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi mereka Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Jauhkan daripada virus corona yang saat ini merajalela. Darah Yesus berkuasa membungkus mereka. Darah Yesus berkuasa menjaga, melindungi mereka dalam nama Yesus. Kami juga tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan segera lalukan virus corona ini dari bangsa kami, dari kota Labuan Bajo, sehingga kami boleh melihat nama-Mu semakin ditinggikan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi jaga kesehatan dan tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.